Halo Sobat Investor semua. Ya, jadi hari ini seperti biasa di minggu-minggu sebelumnya juga gue ingin mereview investasi reksadana gue untuk dana darurat selama 10 minggu. Kira-kira bagaimana progres dari investasi gue ini? Apakah terjadi kenaikan atau terjadi penurunan? Penasaran? Temukan jawabannya setelah yang satu ini. Ya, jadi sebelum gue masuk kepada review gue, seperti biasa ya, gue ingin disclaimer dulu. Satu, keputusan investasi ada di diri kita masing-masing. Jadi di sini gue hanya ingin sharing aja ke sobat investor pengalaman gue dalam berinvestasi di reksadana. Ya. Kedua, itu adalah investasi itu pasti mengandung resiko. Jadi kalau misalkan kalian, salah satu resikonya itu adalah penurunan. Kalau misalkan tiba-tiba kalian turun, itu merupakan hal yang wajar terjadi, gitu ya. Itu merupakan salah satu resiko dari investasi, terutama investasi reksadana. Oke, nah langsung aja kita ke reviewnya seperti apa. Jadi gini loh, untuk minggu ini kebetulan gue ada kebutuhan yang mendadak banget gitu, dan ternyata ada sesuatu yang gue butuhin nih gitu kan, dan ada barang yang rusak lah lebih lebih tepatnya. Akhirnya gue harus menarik 50% dari dana darurat gue yang gue udah buat sekarang, yang gue kasih tahu ke sobat investor semua. 50%, jadi gue tarik 200.000. Ya udahlah, nggak apa-apa lah ya. Tapi ingat sobat investor, ya ingat bahwa fungsi dana darurat itu adalah untuk hal-hal darurat. Just in case, kalau misalkan terjadi seperti hal yang gue alami sekarang, lo bisa ambil, gitu. Jadi, bukan kayak, oh dana darurat, gue kumpulin aja tuh sebanyak-banyaknya. Enggak, gitu. Ya boleh aja lo kumpulin sebanyak-banyaknya. Tapi kalau misalkan ada hal darurat, ya lo pakai itu, gitu loh. Kan fungsinya investasi tuh untuk memfulfill tujuan lo, atau untuk memenuhi tujuan lu gitu. Nah, ini kan tujuannya adalah dana darurat. Artinya, kalau ada hal-hal darurat, ya lo pakai gitu. Ya sama kayak gue pada saat ini gitu. Kebetulan salah satu peralatan gue rusak, dan itu menurut gue adalah kebutuhan. Akhirnya gue harus menarik sedikit dari dana darurat gue di reksadana ini gitu. Ya udah, sisanya gue ada duit di bank gitu sih. Tapi itulah yang namanya hidup ya sobat investor ya, bahwa gue nggak harus ngejelasin kayak tentang kenaikan terus penurunan gitu. Tapi gue ngejelasin juga di sini tuh lebih ke tujuannya gitu. Bahwa tujuannya itu adalah ditarik ketika kalian memang butuh, bukan dikumpulin terus lo nggak tarik-tarik gitu. Ya nggak juga gitu loh. Makanya tujuannya ini adalah buat dana darurat. Seperti itu sih, dan gue yakin suatu hari nanti kalau sobat investor yang emang pengen nabung buat dana darurat juga, atau mungkin yang udah nabung terus ada kebutuhan darurat, tinggal ditarik aja gitu. Seperti itu sih, dan ya udah gitu, review gue untuk hari ini seperti itu. Dari yang 400.000 sekian terus gue tarik 200, jadi 200 ribuan gitu sih. Tapi nggak apa-apa, nanti entah minggu depan atau 2 minggu depan, gue akan mulai untuk investasi lagi gitu loh, untuk dana darurat gue. Seperti itu. Jadi manfaatnya lo nabung tuh nggak ada ruginya, karena nanti dari hasil investasi untuk dana darurat lo ini, lo bisa tarik gitu loh, ketika lo benar-benar butuh. Sama seperti gue pada saat ini butuh. Seperti itu guys ya. Mudah-mudahan ilmu singkat gue ya, sharingan gue, ulasan gue soal dana darurat hari ini ya, sharingan gue dapat bermanfaat buat sobat investor semua. Nah, buat kalian yang emang pengen mulai invest, atau mungkin kalian bingung cara top up kayak gimana, biasanya kalian tinggal klik aja, entah itu top up atau beli, terus habis itu masukin nominal,
Udah deh gitu. Kalian transfernya menggunakan apa? Entah GoPay, entah via link aja, entah via apa namanya? Virtual account. Udah selesai gitu sih. Kalian tinggal tunggu unit reksadana kalian masuk ke rekening kalian. Itu biasanya 2 hari kerja. Itu aja sih sobat investor untuk ulasan gue hari ini. Mungkin lo pikir ini hal yang apa ya? Lah, gue pikir lo top up lagi. Iya, tapi kan konteksnya adalah bahwa ini buat dana darurat, ya. Jadi macam-macam loh ya, dana itu tuh lo mesti tahu ya. Ada dana darurat, ada dana pensiun, ada dana apa lagi nih? Dana umroh, dana ini. Jadi lo harus pisahin semua gitu. Nah, ini adalah buat dana darurat. Ya udah dipakai pada saat darurat. Itu aja sih guys. Kalau misalkan kalian setelah ini pengen untuk mulai berinvestasi, kalian bisa pakai kode referral gue yang ada di bawah ini. Nah, nanti ketika kalian pakai kode referral gue yang di bibit yang di bawah ini, kalian bisa dapat cashback reksadana sebesar 25.000. Lumayan kan untuk mulai. Dan gue ingatkan untuk kalian bisa nonton di playlist gue yang di dana darurat juga. Supaya kalian tuh belajar dari awal perjalanan gue gimana sampai saat ini tuh seperti apa. Dan setiap video itu ada pesan yang gue masukkan. Itu aja. Kalau kalian merasa video ini sangat bermanfaat, kalian bisa share aja ke sobat investor yang lain. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen di video gue. Sampai jumpa di video gue selanjutnya. Terima kasih.